sholat sunnah yang tidak mengiring-iringi sholat fardu. Sholat sunnah yang tidak disunatkan untuk berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku yang gue cintai karena Allah, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, syiar Ramadan hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Oke, disiapkan catatnya. Di sekolah kita sudah belajar tentang sholat sunnah. Apalagi kalau di Wahid Hasim kita disunahkan untuk memperbanyak sholat sunnah, di antaranya ada sholat duha. Kemudian sebelum dan sesudah sholat zuhur. Pembiasaan itu sudah ada di Wahid Hasim dan harus tetap kalian lakukan walaupun ada di rumah. Seperti itu ya. As-sholatun nawafil, sholat yang disunahkan. Sholat yang disunahkan ini ada dua. Kalau dilihat dari segi cara mengerjakannya, yang pertama bisa dikerjakan atau disunahkan untuk sholat sendiri-sendiri. Jadi tidak berjamaah. Ada juga sholat sunnah itu yang dikerjakan dengan cara berjamaah. Oke, mohon diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. An-naflu alladzi la yusannu fihi al-jamaah. Yang pertama kita akan membahas tentang sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Oke. Yang pertama yaitu an-naflu at-tabi' lil fara'id wa huwa qismani. Yang pertama yaitu sholat sunnah yang mengiring-iringi atau mengikuti sholat fardu. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama hukumnya muakkad sunnah yang sangat dianjurkan. Apa saja? Rakaatan qabla subuh. Jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi sangat-sangat dianjurkan. Sebelum kalian melakukan sholat subuh, disunahkan dulu untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kalau sebelum berarti itu namanya sholat qobliyah. Wa raka'atani qabla dhuhri, dan 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa raka'atani ba'daha, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Itu sering kita lakukan ketika kita aktif sekolah di SMA Wahid Hasim. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Itu semua hukumnya sunnah dan dikerjakan secara sendiri-sendiri atau tidak disunahkan untuk berjamaah. Oke? Terus yang kedua yaitu ghairul muakkad. Hukumnya sholat yang mengiring-iringi sholat fardu itu hukumnya yang pertama tadi muakkad, yang kedua ghairul muakkad. Apa saja? Yang pertama yaitu rakaatani akhiriyani qabla dhuhri. Jadi tadi sebelum sholat zuhur itu kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat, itu hukumnya sunnah muakkad. Kalau ditambah lagi 2 rakaat itu hukumnya menjadi ghairul muakkad. Seperti itu gitu. Terus 2 rakaat di akhirnya ba'dahu, 2 rakaat lagi di akhir setelah sholat zuhur. Maksudnya sama seperti tadi. Jadi 4 rakaat sesudah sholat zuhur itu hukumnya ghairul muakkad. Terus 4 rakaat sebelum sholat asar itu juga hukumnya ghairul muakkad. 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Kemudian ada lagi sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Itu an-naflu alladzi la yasmi'ul fara'id, 2 rakaat. Sholat sunnah yang tidak mengiring-iringi sholat fardu. Itu juga ada 2. Yang pertama sholat sunnah mutlak, di mana sholat sunnah mutlak ini waktunya terserah. Yang terpenting waktunya itu tidak di waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua sholat sunnah yang waktunya ditentukan.
seperti tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu sholat dimana ketika kita masuk masjid dan sebelum duduk. Jadi ketika kita masuk masjid, sebelum duduk kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat yang namanya sholat tahiyatul masjid. Kemudian witir, sholat witir. Sholat witir itu sholat yang jumlah rakaatnya ganjil, paling sedikit 1, paling banyak 11. Biasanya sholat witir ini dikerjakan untuk penutup sholat-sholat fardu yang sudah kita kerjakan di malam hari. Waktunya kapan Bu? Setelah sholat isya sampai terbit fajar. Kemudian yang ketiga yaitu qiyamul lail, sholat malam atau bisa kita sebut dengan sholat tahajud. Dimana sholat tahajud ini syaratnya kita harus tidur terlebih dahulu. Kalau belum tidur belum bisa sholat tahajud. Berapa rakaatnya? 2 paling sedikit. Lebih utama waktu sholat tahajud itu setelah sholat isya sampai terbit fajar. Tapi waktu yang paling afdol yaitu ketika sepertiga. Lanjut lagi sholat duha, mana ini biasanya sering kita lakukan ketika kita masuk sholat. Sholat duha ini waktunya ketika matahari naik 1 tombak sampai tergelincirnya matahari. Kemudian sholat istikharah itu juga dilakukan sendiri-sendiri. Sholat istikharah itu 2 rakaat di waktu yang tidak dimakruhkan untuk melaksanakan sholat. Apa Bu gunanya sholat istikharah itu? Ketika kita bimbang, ketika kita bingung, kita meminta petunjuk pada Allah dengan cara sholat istikharah. Kemudian itu tadi sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah, ya. Sholat rawatib yaitu sholat yang mengiring-iringi sholat fardu. Kemudian ada sholat mutlak, sholat duha, sholat tahajud, sholat istikharah. Dan sekarang kita akan membahas sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah. Salah satunya yang pertama yaitu sholat id. Baik itu Idul Adha dan Idul Fitri itu kita disunahkan untuk berjamaah. Sholat Idul Fitri dikerjakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha 10 Dzul Hijjah. Yang kedua sholat tarawih, di mana sholat tarawih ini khusus hanya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Kapan waktunya sholat tarawih? Sholat tarawih itu waktunya setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Apakah boleh Bu sholat tarawih sendiri? Boleh, hukumnya tetap sah, tapi disunahkan untuk berjamaah. Kemudian ada lagi yang disunahkan untuk berjamaah yaitu sholat kusuf dan khusuf. Pasti kalian sudah tahu. Kusuf itu adalah gerhana matahari, sedangkan khusuf adalah gerhana bulan. Waktunya ya ketika ada gerhana itu tadi. Dan yang 4 adalah sholat istisqa. Biasanya ini dikerjakan orang-orang pedesaan yang mereka banyak petani, ingin bertani tapi belum turun-turun hujan, akhirnya mereka melaksanakan sholat istisqa secara berjamaah. Oke, Banis cukupkan sampai sini. Apabila ada yang ditanyakan bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.